Hai, jadi di sini aku mau ngejelasin sekaligus ngasih contoh sederhananya tentang brand atau branding. Karena pasti masih ada beberapa orang yang belum tahu secara menyeluruh apa sih branding. Karena yang namanya brand atau branding itu bukan cuman ada di kata brand dan branding aja, tapi masih banyak banget yang kebetulan memang udah aku catat di notes ini. FYI yang aku pilih ini brandnya dari Dior. Jadi yang pertama ini yang aku catat ya. Brand itu adalah identitas unik yang ngebedain suatu produk yang ini, maksudnya produk satu dan yang lainnya. Ini juga mencakup nama, logo, slogan, desain, dan elemen lainnya yang menciptakan persepsi tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa antara brand satu dan brand yang lainnya itu pasti memiliki persepsi yang akan berbeda juga. Contoh sederhananya Dior. Dior itu punya logo yang huruf C sama huruf D-nya itu nyatu gitu loh. Karena kan Christian Dior gitu kan, nyatu gitu. Aku nggak tahu nyebutnya Dior atau tapi aku nyebutnya Dior aja ya. Nah, terus identik dengan produk kecantikan dan juga fashion, mulai dari skincare, make up, parfum, bahkan pakaian dari atas sampai bawah. Selanjutnya ada brand names, yaitu nama unik yang diberikan kepada suatu produk atau layanan yang membedakan dari yang lainnya. Ini juga bisa ngebantu konsumen untuk mengenal dan mengingat dari brand name tiap-tiap brand. Contoh sederhananya, Dior itu kan ada banyak ya, ada make up, ada skincare, parfum, dan masih banyak lagi. Di sini aku ngambilnya dari produk lip tint, yaitu namanya brand name-nya Dior Edit Clip Tattoo Longwear Color Tint, seperti itu. Next ada brand awareness, yaitu kesadaran tingkat pengenalan konsumen. Jadi segimana sih kesadaran konsumen untuk mengenali suatu brand itu? Contohnya logo, misalkan ada orang nih yang ngelewat entah di mall, tapi pasti kan seringnya itu di mall, misalkan lihat logo C, D yang kayak gini, pasti orang udah langsung tahu, itu Dior, itu logonya Dior. Atau enggak ditutup lip tint Dior atau di produk-produk Dior pasti kan ada logo kayak gini, itu udah jelas banget kalau itu brand Dior. Selanjutnya brand attraction, yaitu daya tarik merek untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Ini juga mencakup elemen yang membuat konsumen tertarik. Nih, misalkan ya, karena Dior itu udah terkenal dan bagus, jadi banyak orang yang pakai bahkan tanpa kita harus ngeliat review dari influencer atau dari artis. Kita juga udah tahu bahwa brand Dior itu brand yang bagus karena selain memang udah terkenal tapi juga produknya bagus. Selanjutnya brand action, yaitu respon konsumen terhadap strategi pemasaran dan daya tarik merek. Contohnya, misalkan nih aku habis lihat iklan Dior, terus aku langsung kayak pengen beli produknya itu. Atau misalkan Dior baru ngeluncurin produk apa, terus aku langsung pengen beli itu. Makanya itu adalah brand action. Terus ada brand affinity, tingkat keloyalitasan atau kedekatan konsumen dengan merek. Misalkan, bulan ini aku beli Dior, beli parfum Dior, terus habis. Nah, bulan depan dan seterusnya aku beli parfum Dior, itu tandanya aku loyalitas dan setia sama brand tersebut. Terlepas dari pengaruhnya, kan bisa jadi beli tuh karena memang wanginya tipe aku atau karena memang bagus. Nah, itu bisa masuk ke kategori brand affinity. Selanjutnya ada brand advocacy, yaitu pelanggan pasti terus rekomendasiin, nunjukin dukungan kuat dan kepercayaan terhadap merek. Misalkan nih, aku tahu lip tint Dior yang aku pakai itu bagus. Terus aku punya temen deket, aku punya sosial media, nah itu aku rekomendasiin kayak spill kalau bahasa gaul itu. Jadi aku spill, ini bagus loh karena ini tuh tahan lama, warnanya bagus, ada cooling sensationnya, banyak alasan yang ngebuat aku seneng dengan secara sukarela ngerekomendasiin si brand atau produk dari Dior. Selanjutnya brand adaptability, yaitu mampu menyesuaikan dengan tren. Contohnya, Dior itu up to date dengan desain produknya. Jadi apapun yang dikeluarkan, apapun yang digunakan akan terlihat timeless. Karena kan ada beberapa produk yang mulai dari packagingnya atau apapun itu yang tahun demi tahun dilihat itu malah jadi kuno. Sedangkan kalau Dior itu enggak, karena ada timelessnya.
Selanjutnya ada brand identity, yaitu cara menggambarkan diri atau brand kepada dunia dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh konsumen. Jadi bagaimana merek mereka itu ingin dilihat oleh konsumen. Misalkan hampir sama kayak yang tadi contohnya. Mulai dari logonya yang minimalis yang kayak cuman C, D, kan Christian Dior, terus jadi C, D itu kan minimalis, terus timeless, terus terkesan old money. Apapun yang dikeluarkannya ketika kita pakai, ketika kita gunakan pasti akan terkesan old money. Seperti itu ya contoh sederhananya, biar lebih mudah dipahami gitu. Terus ada brand value, yaitu nilai yang dimiliki sebuah merek dalam benak konsumen. Misalkan, aku nggak apa-apa aku bayar atau spend uang yang banyak untuk beli Dior karena memang privilege orang atau memang privilege brand dari Dior itu juga udah bagus. Jadi nggak masalah misalkan aku harus ngeluarin uang berapa juta, berapa ratus ribu hanya untuk membeli produk dari Dior. Karena kan ya kalau kita udah suka, kita udah percaya, ya udah pasti akan kita beli lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada brand equity, yaitu nilai komersil. Contohnya, Dior punya nilai komersil yang tinggi dan kemampuan untuk mempengaruhi tren pasar. Itu adalah contoh paling sederhananya yang dimaksud dari nilai komersil. Selanjutnya, brand extension, yaitu strategi sebuah merek untuk memperkenalkan produk baru. Gak mungkin kan Dior itu memproduksi produk yang itu-itu aja. Pastikan ada masanya di mana dia juga ingin launching produk baru. Maka itu adalah brand extension. Contohnya, orang banyak lihat Dior itu cuman kecantikan aja, tapi ternyata ada fashion juga. Seperti itu. Karena kan yang orang tahu gitu, oh Dior tuh parfum, oh Dior itu skincare, lip tint, lipstick, bedak. Tapi ternyata di satu sisi Dior juga ngeluarin pakaian yang mana dari ujung rambut sampai dengan kaki. Seperti begitu. Terus ada brand evolution, yaitu proses perubahan yang bisa melibatkan perubahan dalam identitas seperti merek, posisi, atau strategi pemasaran. Contohnya, misalkan nih Dior yang awalnya kosmetik aja, beralih menjadi fashion. Nah, terus cara nge-treatnya itu kita ketika datang ke store Dior terus mau beli dengan jumlah yang total yang banyak, kita akan dijamu dengan welcome drink. Karena kan pasti untuk sebuah luxury brand itu pasti bakal ada jamuan, entah itu welcome drink atau welcome snack gitu. Selanjut, brand recognition, yaitu tingkat di mana konsumen dapat mengenali sebuah merek berdasarkan elemen. Contohnya Dior, logo Dior. Ya orang kalau ngeliat logo yang C sama D kayak gitu, oh itu udah pasti Dior. Seperti begitu. Selanjutnya ada brand reputation, yaitu citra atau reputasi. Nih, misalkan kita ngelihat sekarang Dior itu reputasinya baik, maka akan baik-baik aja di mata konsumen, penjualannya akan meningkat aja. Banyak yang suka gitu loh. Selanjutnya ada brand recall, yaitu kemampuan mengingat sebuah merek. Misalkan nih, aku ditanya, kamu lip tint sukanya yang kayak gimana? Aku langsung jawab, oh aku sukanya Dior yang kayak gini. Contoh sederhananya. Lanjut ada branding, yang tadi aku bilang di awal. Branding itu adalah proses memposisikan atau menciptakan suatu merek atau brand agar terlihat unik dan dikenal. Karena kan pasti setiap brand yang ada di dunia itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, sehingga hal itu menjadi keunikannya tersendiri dan dikenal dengan cara yang berbeda-beda juga. Contohnya, penggunaan logo yang khas di setiap produk pasti ada logo C dan D. Seperti itu. Lanjut, personal branding, yaitu strategi pemasaran untuk menonjolkan keahlian. Misalkan nih, di Instagramnya Dior itu ada nge-upload kayak tips and trick biar makeup itu tetap flawless, biar lip tintnya lebih tahan lama. Jadi, personal brandingnya melalui memberikan tips kepada orang-orang melalui Instagram, melalui postingan Instagramnya. Lanjut ada 5C personal branding yang terdiri dari clarity, consistency, credibility, and competence. Next ada product branding, yaitu proses menciptakan dan mengelola citra atau identitas yang melibatkan elemen seperti logo. Lanjut ada retail branding, yaitu strategi branding yang diterapkan oleh perusahaan retail
agar identitasnya itu kuat gitu di pasar retail. Terus ada geo-branding, yaitu strategi branding yang memanfaatkan aspek geografis, karena kan namanya geo-branding. Selanjutnya ada service branding, itu strategi branding yang digunakan untuk membedakan layanan dari pesaing. Dan terakhir ada triple branding, yaitu merek yang menggunakan 3 aspek untuk branding dengan cara yang bersamaan, bareng-bareng, berbarengan. Jadi seperti itu penjelasan yang cukup singkat dan contoh yang sederhana juga terkait penjelasan brand atau branding yang ternyata banyak banget. Aku harap buat kalian yang nonton video ini merasa sedikitnya menambah wawasan kalian, meskipun mungkin cara penyampaian akunya yang terlewat sederhana atau simpel, tapi itu bertujuan biar apa yang aku ucapkan itu lebih mudah untuk dipahami. So, thank you. Bye-bye.